teman-teman, jadi ini adalah video kelanjutan perjalanan setelah naik angkutan L300 dari Danau Ranau. Untuk informasi lebih detail perjalanannya, mulai dari tarifnya, jadwalnya, ongkosnya, dan lain-lain, silahkan tonton aja video perjalanan sebelumnya. Videonya ada di pojok kanan atas atau linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekitar pukul setengah 4 sore, tibalah saya di kota Batu Raja, Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya turun di depan Indomaret Poin Kemala Raja yang gak jauh dari Simpang 3 Bakung Lintas, kota Batu Raja. Karena hari sudah sore, perjalanan saya lanjutkan besok pagi. Dan berhubung saya belum pesan penginapan, jadi saya mau cari-cari dulu nih. Saya ngecek di Traveloka, ternyata cuma ada 3 penginapan aja. Dan itu pun paling murah, harganya Rp180.000. Sedangkan saya ngecek aplikasi Red Doors, ternyata tidak ada penginapan yang tercantum di kota Batu Raja. Akhirnya ya udah, saya cari manual di Google Maps. Sebenarnya banyak sini penginapan, cuma dia nggak nyantumin di aplikasi, cuma kayak gini aja tuh. Nah, barusan saya nanya yang ini harganya 200.000 per malam. Itu yang non AC 200 ya, yang AC-nya 245. Nah, ini tips buat nyari penginapan. Kalau gini kan kelihatannya dikit ya. Nah, jadi kita zoom. Nah, kalau di zoom tuh dia lebih banyak tuh kelihatan. Dan tips juga, kalau teman-teman disuruh transfer uang di awal itu jangan mau, karena biasanya penipuan. Jadi bayarnya sebisa mungkin nanti aja kalau udah sampai di penginapannya atau di hotelnya. Karena sekarang banyak nomor telepon palsu nih di Google Maps. Ini murah banget, cuma 120, cuma sudah full. Untuk malam ini udah penuh. Kayaknya baru nih pas homestay-nya. Nah, tadi sudah telepon beberapa penginapan, ada beberapa yang nggak diangkat sih nomornya. Nah, ini tadi saya nanya ini, penginapan Surabaya, dekat stasiun Batu Raja. Dia harganya murah, cuma 100.000 yang kipas angin, sama yang AC itu 150. Hotel Fortuna, tadi Fortuna, ya tadi nanya ini Fortuna, ini 140 paling murah, dan itu AC. Terus ada lagi tadi satu lagi tuh di sini. Mana ya? Nah, ini ada lagi di sini harganya 120. Yang nggak tahu yang kayak kipas deh. 120. Malam ini ada katanya. Oke teman-teman, setelah beberapa pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk bermalam di Hotel Surabaya. Harganya murah, cuma Rp100.000 saja per malamnya. Jadi saya itu memilih penginapan murah bukan karena serta-merta harganya yang murah ya, tapi harus ada beberapa faktor yang dipertimbangin juga. Yang pertama itu adalah lokasinya. Selain lokasinya juga review atau ulasan yang ada di Google Maps maupun di aplikasi. Dan kebetulan Hotel Surabaya ini tuh reviewnya bagus, walaupun nggak terlalu banyak sih reviewnya di Google Maps. Dan juga lokasinya strategis, berada di pusat kota, nggak jauh dari taman kota, dan nggak jauh juga dari stasiun Batu Raja. Jadi nanti seumpama mau cari makan tuh enak, gampang, bisa tinggal jalan kaki. Buat teman-teman orang Batu Raja yang punya rekomendasi penginapan atau hotel murah, bisa komen di kolom komentar ya. Tadi sebenarnya ada tuh namanya Losmen Area, cuma nggak ada nomor teleponnya. Kayaknya di situ juga murah tuh, mungkin 100.000-an juga. Nah, ngomongin perentalan sepeda motor, kalau kita cari di Google Maps sih di sini tuh nggak ada tempat sewa motor. Di sini kebanyakan tempat sewa mobil. Nah, tapi tadi saya ngecek atau cari-cari di Facebook, ternyata di sini tuh ada tempat penyewaan sepeda motor. Gila sih, Facebook itu menurut saya salah satu sosmed yang sangat berguna karena semuanya ada di sana, teman-teman. Tapi tetap hati-hati,
penipuan. Jadi kalau misalnya kalian rental motor dan disuruh transfer di awal, itu jangan mau, karena biasanya itu penipuan teman-teman. Jadi bayarnya nanti aja pas barangnya udah ada di depan mata kalian. Mau nginep mas? Nah, tadi udah WhatsApp yang Udah. Iya, yang tadi WhatsApp masnya bukan ya? Nomornya. Ini langsung dapat air minum sama anduk. 100.000 murah banget tuh. Lantai 2 nomor 12B. Ini ada wifi-nya juga. 12B, 12A. Oh ini. Tiga, dua, satu. Wow. Oke lah. Susul lah 100.000, apa yang diharapkan. Tapi ini ada 2 kasur ya, ada mejanya juga. Ini tuh kayak hotel-hotel lama gitu gak sih? Cirinya nih tembok ubin. Ini yang 100.000 per malam, dia pakai kipas angin, ada barat tiganya tuh colokan, terus ada jendela juga. Wah, nggak ada ternyata. Tapi ini luas loh, enak. Terus ada cerminnya juga. Bulat gitu cermin. Kayak cermin zaman dulu. Ada gantungannya banyak. Ada gantungannya penting. Oke lah, yang penting tempatnya rame di luar. Sini ada toiletnya. Nah, toiletnya wangi dan bersih. Cuma airnya agak keruh ya. Mungkin emang air di sini keruh kali. Enak sih WC-nya, bersih. WC-WC jadul gitu, cuma terawat. Seperti ini teman-teman. Dan ini nilai plus banget sih. Dapat anduk sama dapat air mineral, sama ini ada asbak juga buat yang rokok. Ini ada lemari. Oke, seperti itu. Ada wifi-nya juga lagi. Mantep. Ini ada yang curhat nih. Apa ini? Rasa kecewa yang sangat menyakitkan. Nah, itu ada losmen juga tuh. Losmen Indonesia. Losmen lama kayak udah nggak ada lagi. Udah dijual ke sana. Ini merdeka banget sih. Di situ ada Erafon. Kau mau beli HP bisa. Ada warteg serba 10.000 juga, warung nasi. Serbu mulai dari 10.000. Terus ada ini, ada Indomaret juga tuh. Oh.
Oke teman-teman, nih jam setengah 8 malam. Saya pengen coba jalan kaki menuju ke Taman Kota Baturaja. Cuma 750 meter sih kalau di Google Maps. Tadi makan 22.000, murah ternyata. Saya kira berapa gitu. Ya, seperti inilah suasana malam di Baturaja, teman-teman. Ramai banget karena di sekitar pasarnya ini. Atau ada roti O juga. Gawah, jalan. Nah, kita jalan kaki lewat sini, teman-teman. Lewat jembatan. Gelap sih. Ini di atas ada e-tilang juga, cuma mati. Untuk suhu udara di sini biasa aja sih. Nggak terlalu dingin, cuma ini karena mendung kayaknya ya, jadi agak sejuk gitu. Soalnya tadi beberapa kali tuh kilat. Nah, ini kita lewat jembatan menyeberangi Sungai Ogan. Kalau nggak salah ini anaknya Sungai Musi, apa berhulu ke Sungai Musi gitu. Kan sepi, gelap banget. Ini jembatan Ogan 1 Baturaja. Ini ngeri juga ini. Gelap. Dan saya paling suka kota tuh ada trotoarnya. Enak banget kota ada trotoarnya tuh, kita jalan kaki jadi lebih aman, lebih nyaman, dan nggak kayak apa ya, nggak kayak orang aneh gitu. Kadang kalau lihat orang jalan kaki di jalan raya gitu nggak ada trotoarnya kan kayak aneh gitu ya, kayak asing. Nah kalau ada trotoar ini, sedangkan kita aman lah dan nggak kayak orang aneh. Nah tuh di kanan tuh Taman Kota Baturaja. Nah ini suasana di Taman Kota Baturaja. Tuh ada tribunnya, enak. Ini rame banget. Setiap malam rame gini sampai jam berapa ini? Jam 10. Malam minggu sampai jam 11. Oh, malam minggu jam 11. Rame banget ya. Betul. Bapak asli sini, Pak? Ya, asli. Iya. Enak, Pak, di Baturaja? Enak. Enak. Ya. Aman begini lah. Aman ya. Oh, ini Ramayana nih. Satu lagi apa? Cimol. Ya ada, cuman Pagi, jam-jam tertentu aja kali. sini pakai Maxim, Pak. Oh, Maxim. Ya, Maxim. Iya. Kalau mobilnya Bentor paling ya. Bentor, ojek. Ojek ya. Kalau di dalam kota nggak ada angkot. Kalau dalam kota nggak ada angkot. Kan Maximnya kayak ini nah. Iya. Ini apa sebelah kiri, Pak? Kuburan ya? Ya, kanan. Ya. Oh, kuburan. Kuburan Makam Pahlawan ini. Oh, Makam Pahlawan. Apa ini? Tapi Oh, kafe. Ini emang bekas bangunan apa itu, Pak? mall. Hah? Bekas mall? Kanio. Oh, bekas ini pasar swalayan apa minimarket, supermarket gitu ya? Dulu rame tapi itu. Rame. Pindah apa bangkrut? Gara-gara ada anaknya meninggal dia bangkrut. Oh gitu.
ini baru apa gimana Pak? Oh termasuk baru ini. City Mall, ada sport station juga di dalam. Ada CFC. Tuh rame tuh. Ini mall kedua di Batu Raja ya Pak. Oh udah sepi ya. Yaudah Pak kita balik lagi Pak. Itu mana? Nah jadi letak City Mall-nya ini tuh berada di pinggiran kota sekitar 700 meter dari jalan lintas Sumatera teman-teman. Jadi kalau kalian dari arah Lampung mau masuk kota Batu Raja, nah pasti lewatin si City Mall ini. Kelihatan sepi sih mungkin karena efek luas kali ya, jadi kelihatan sepi gitu. Dan juga untuk kondisi jalan ke arah City Mall ini seperti kurang diperhatikan. Saya perhatiin di sepanjang jalan itu banyak lubang-lubang. Walaupun cuma lubang-lubang kecil aja sih, tapi jadi terkesan kumuh gitu. Dan oh ya, ngomong-ngomong soal Batu Raja atau sering disebut dengan Kingston. Jadi Batu Raja ini tuh sebenarnya bukan kota, teman-teman. Jadi dia cuma kecamatan yang menjadi ibu kotanya Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu. Cuman entah kenapa saya tuh kalau melihat daerah yang ramai gini otomatis menyebutnya kota. Dan memang sepertinya Batu Raja ini udah cocok jadi kota kali ya. Dan bener aja setelah saya baca-baca, ternyata dahulunya Batu Raja ini pernah berstatus menjadi kota, yaitu kota administratif atau Kotip. Kala itu berbarengan dengan kota Prabu Muli, Lubuk Linggau, dan juga Kotip Pagar Alam. Nah, ketika Prabu Muli, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau berubah statusnya menjadi kota otonom yang memisahkan diri dari kabupaten induknya, cuma si kota Batu Raja ini nih yang gagal menjadi daerah otonom dan kembali lagi ke kabupaten induknya. Usut punya usut sih karena kala itu ada pemekaran Kabupaten Oku. Dari Kabupaten Oku menjadi Kabupaten Oku Selatan yang beribu kota di Muara II dan Oku Timur yang beribu kota di Martapura. Nah, katanya sih sebab itu kota Batu Raja gagal menjadi daerah otonom. Atau mungkin memang ada beberapa faktor lainnya. Tapi meskipun gagal menjadi kota otonom, menurut saya Batu Raja ini udah lumayan sih daerahnya. Kalau dilihat-lihat beberapa trotoar di sini tuh udah mulai diperhatiin, udah mulai diperbagus, dan juga terlebih lagi di sini ada 2 mall besar seperti City Mall dan juga Ramayana Mall. Yang menjadi PR Batu Raja ini mungkin masih banyak ini daerah-daerah atau spot-spot yang minim penerangan kalau malam hari. Jadi kalau kita jalan kaki tuh agak iseng. Ya, semoga aja harapan masyarakat Batu Raja segera terwujud agar Batu Raja ini dimekarkan dan menjadi daerah otonom. Supaya apa? Supaya pembangunannya merata, pelayanan publik yang lebih baik, fasilitas umumnya baik, dan masih banyak lagi manfaat yang dirasain. Karena ini nggak berdampak ke warga lokal aja, melainkan juga berdampak ke wisatawan atau para pengunjung yang mungkin ingin liburan di Batu Raja. Terlebih lagi akses transportasi ke Batu Raja ini tuh sangat mudah. Di sini ada stasiun, bisa naik kereta, dan juga banyak bis. Banyak pilihan bis dari Batu Raja ke Pulau Jawa. Terlebih lagi Batu Raja ini tuh juga menjadi gerbang masuk kalau mau ke Danau Ranau, teman-teman. Jadi bisa tuh naik kereta dari Lampung ke Batu Raja, dari Batu Raja naik L300 ke Danau Ranau. Di kanan Pak. Ya. Ya. Hotel si Surabaya. Masih lurus terus. Ya, sama-sama. Ini langsung ya. Hah? Silakan. Ya, pesan nih. Kasih ya, Pak. Yo. Oke, teman-teman, ini udah jam 8 malam, sudah di penginapan lagi. Pak. Oke, kita balik ke kamar. Ya, jadi kesimpulannya untuk video kali ini ternyata di Batu Raja itu masih banyak ya kita jumpai penginapan murah atau low budget yang harganya di kisaran 100 ribuan. Termasuk penginapan yang saya tempatin yaitu Hotel Surabaya yang lokasinya berada di pusat kota dan gak jauh dari stasiun.
Nah, tapi penginapan-penginapan murah ini mereka nggak bekerja sama dengan aplikasi kayak Traveloka, Red Doors, Agoda, dan sejenisnya. Jadi kita harus mencarinya manual lewat Google Maps dan menghubunginya lewat nomor telepon yang ada di Google Maps. Dan hati-hati aja, penipuan. Jadi kalau disuruh transfer di awal jangan mau, nanti bayarnya pas udah di lokasi. Oke, jadi menurut saya untuk Batu Raja ini yang menarik perhatian saya adalah bagian kawasan ruko lamanya yang dekat dengan stasiun Batu Raja dan juga Sungai Ogan yang membelah kota Batu Raja ini. Itu menjadi daya tarik tersendiri. Oke lah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut video berikutnya ya, karena di video berikutnya saya berangkatnya itu pagi-pagi banget dari Batu Raja. Kira-kira mau kemana? Tonton aja perjalanannya di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.